Dalam bacaan pertama kita baca lagi di ayat yang ke-16. Pungutlah itu, yaitu mana, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Dan tidak boleh lebih dari itu. Ayat ini saudara muncul saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara tahu bahwa bangsa Israel sebelum sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan harus berada di padang gurun, padang pasir. Yang notabene tak ada kehidupan. Bagaimana mereka dapat hidup di padang gurun itu? 40 tahun lamanya berputar dan mengembara di padang gurun itu. Dan selama 40 tahun itu, saudara, mereka mengandalkan mana yang dikatakan turun dari surga setiap pagi untuk menjadi makanan pokok mereka. Dan mana ini, saudara, yang diturunkan Tuhan memiliki keunikan, muncul hanya di pagi hari. Hanya pagi hari. Maka ketika matahari tinggi, mana itu akan mencair dan hilang. Dan orang Israel hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan hanya untuk kebutuhan 1 hari saja. Ada orang yang khawatir, lalu besok bagaimana? Dan bacaan kita mereka mengumpulkan lebih banyak. Ternyata kelebihannya itu besoknya busuk dan berulat. Dan membuat Musa marah kepada mereka. Kalau Tuhan katakan ambil cukup 1 hari, tapi ada yang khawatir dan takut, besok bagaimana? Jadi yang mengumpulkan berlebihan, mana itu rusak, dikatakan berulat dan busuk. Hanya pada hari ke-6 mereka boleh memungut 2 kali lipat. Karena pada hari Sabat Tuhan tidak akan menurunkan mana. Itu hari perhentian. Maka pada hari Sabat, sebelum hari Sabat itu, mereka mengumpulkan 2 kali lipat. Tetapi ditunggu sampai besok, tidak berulat dan tidak busuk. Mari kita bertanya, mengapa? Mengapa Allah hanya memperbolehkan bangsa Israel di tengah krisis yang menakutkan di padang gurun, yang mencekam, yang membuat kita takut bagaimana kita bisa hidup di padang gurun itu. Tetapi hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan 1 hari saja kebutuhan. Cukup untuk kebutuhan 1 hari saja. Sehingga yang mengumpulkan lebih banyak akan rusak. Mengapa demikian? Nah, kita nampak dengan jelas dalam firman Tuhan, karena Allah mau mengajar umatnya untuk tidak khawatir akan hari esok. Bagaimana besok? Untuk percaya bahwa besok ada tangan kasih pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup tidak mengandalkan mana, tetapi mengandalkan yang memberi mana itu. Bahwa hidup ini tidak bergantung dari apa yang kita kumpulkan, tetapi yang memberi dalam kehidupan kita, yang memberkati dalam kehidupan kita. Itu yang mau diajarkan kepada umat Allah. Lebih mengandalkan sang sumber kehidupan dan berkat. Percaya. Sebagaimana kemudian pemazmur akan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Itu mengingat mana? Kalau pemazmur berkata itu, dia mengingat mana? Selalu baru.
setiap pagi. Ketika hari baru menjelang, berkat baru atau mana itu selalu datang, memberi kehidupan. Itu sebabnya saudara, tadi pada waktu kita memberi persembahan, kita diingatkan ayat yang kita baca dari Ulangan. Coba kita baca lagi saudara, untuk mengingatkan riwayat perjalanan mereka di padang gurun itu saudara, sehingga mereka kemudian dapat mana setiap hari, bahkan ternak mereka, kekayaan mereka makin bertambah, dan juga diingatkan kalau nanti mereka memiliki hak milik tanah dan sebagainya, dan mulai memiliki kekayaan, maka yang dikatakan firman Tuhan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Maka engkau harus memberi dengan lipat. Dan segala kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan kita disebabkan oleh karena kita merasa bahwa kelangsungan hidup kita ini bergantung kepada apa yang kita miliki, bergantung kepada diri kita sendiri melalui apa-apa yang kita miliki. Dan itu yang mau diajarkan bangsa Israel oleh Allah. Pengandalan akan diri sendiri, itulah yang akan membuat kita kemudian masuk dan dikuasai dan terpenjara dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebaliknya, pengandalan akan Allah dalam kehidupan kita ini akan membuat kita terberkati, terpelihara, dan terbebas dari belenggu kekhawatiran. Kita akan hidup dalam damai sejahtera. Itulah yang dikatakan Daud pada waktu berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu iman. Pengandalan akan Allah dalam kehidupan ini. Kepada setiap dombanya, Tuhan tidak akan pernah lalai untuk memelihara. Maka mengapa harus takut dan khawatir? Itulah inti dari Mazmur yang indah mengenai gembala. Tuhan adalah gembala. Khawatir. Memang sesungguhnya adalah perasaan yang manusiawi. Siapa yang tidak khawatir? Kekhawatiran itu selalu memang menjadi bagian dalam hidup kita ini. Apa sebabnya? Karena hidup ini misteri. Maka kita berkata, kalau Tuhan berkenan. Ada banyak misteri yang kita tidak pernah tahu dalam hidup kita. Kita tidak dapat memastikan. Kita dapat merencanakan. Itu sebabnya kekhawatiran dapat muncul dalam kehidupan kita. Kita memiliki kekhawatiran kita sendiri-sendiri. Karena menghadapi segala sesuatu yang tidak menentu, sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan ini, apalagi ada ancaman, apalagi ada bahaya di depan kita ini, tantangan, tuntutan, dan sebagainya. Maka wajar manusia itu gelisah, khawatir, dan takut terhadap hal-hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Itulah yang disebut khawatir. Meskipun dalam penelitian dikatakan terbukti bahwa hampir 95% yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Ya, mungkin hanya 5% orang khawatir itu terjadi. Itulah kekhawatiran yang membuat kita ini merasa hidup dalam, bisa tiba-tiba kita ini dalam kebingungan, hati kita bisa cemas, tidur juga mata kita terus terbuka, tidak bisa tertutup, kegalauan, kegelisahan, kita bisa panik, kita bisa susah, kita bisa takut. Karena kita menyadari akan keterbatasan kita.
kita juga menyadari akan kelemahan kita rentan dengan bahaya dalam hidup kita ini, kita kekurangan. Untuk dapat menghadapi semuanya itu, maka kita khawatir. Jadi saudara, saya mau katakan lebih dahulu bahwa kekhawatiran itu wajar. Bahkan, izinkan saya juga mengatakan bahwa kekhawatiran itu dalam batas tertentu juga sangat-sangat bermanfaat dan berguna. Jadi siapa bilang bahwa kekhawatiran itu tidak berguna? Sangat berguna. Kekhawatiran dalam kadar tertentu, saudara, jelas sangat bermanfaat. Itu sebabnya saya lihat ke English Service semua dibenahi, kan? Semua dibenahi. Apa sebabnya? Ada kekhawatiran. Kalau saya khawatir tidak lulus ujian, saya akan tekun belajar. Kalau saya khawatir sakit, saya akan jaga pola hidup saya akan olahraga dan sebagainya. Saya khawatir akan hari depan pendidikan anak-anak saya membayar premi asuransi untuk mereka. Nah, berapa banyak saudara punya asuransi? Apa sebabnya saudara punya asuransi? Ada kekhawatiran juga kan dalam hidup. Bagaimana nanti kalau ini dan sudah ada jaminan dalam hidup. Saya khawatir jadi botak, maka saya cari sampo untuk penguat, bagaimana rambut saya bisa lebih kuat dan sebagainya. Jadi ya khawatir gitu. Dalam kadar dan konteks dan konten tertentu sangat bermanfaat dan ada gunanya. Karena akan membuat kita lebih waspada, membuat kita lebih berjaga-jaga, membuat kita lebih bersiap, siaga dan sebagainya. Namun, saudara, mengapa Tuhan berkata jangan khawatir? Karena khawatir itu dengan cepat dapat berubah menjadi negatif dan berbahaya kalau melewati batas kewajaran. Dan itulah tema kita, batas kekhawatiran. Kalau sudah melewati batas kewajaran, itulah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan berkata jangan khawatir. Itu artinya jangan sampai kita memiliki khawatir yang melampaui batas, terlalu khawatir. Itu harafiahnya seharusnya begitu. Jangan, tidak hanya berkata jangan kamu khawatir, jangan kamu terlalu khawatir, melewati batas. Artinya kalau saya baca dalam bahasa aslinya itu kekhawatiran yang begitu besar dan terus-menerus mencekam dan mengejar kita ini. Karena kata yang dipakai Tuhan Yesus adalah merinati. Itu kalau sudah terjemahkan terus-menerus khawatir yang berlebihan. Jadi bukan sekedar khawatir. Kita semua punya kekhawatiran yang bisa positif. Tetapi kalau itu menjadi negatif, melampaui batas, merinate, Tuhan katakan janganlah kamu merinate. Artinya terus-menerus khawatir yang berlebihan, yang membuat logika kita kandas dalam hidup kita. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan khawatir yang keterlaluan itu apa? Pertama, kalau kekhawatiran kita itu menyingkirkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mata kita hanya tertuju pada persoalan dan diri kita dan kekuatan kita dan membuat kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang dimaksud Tuhan yang pertama dengan merinate. Kalau itu terjadi, kekhawatiran itu sudah melampaui batas. Menyingkirkan iman dari pusat kehidupan kita. Dan mata kita hanya tertuju pada persoalan dan diri kita sendiri. Kekhawatiran yang disebabkan hilangnya kepercayaan kita bahwa kita ini memiliki Allah. Jangan hanya fokus kepada diri kita sendiri dan persoalan, tetapi juga mata kita tertuju kepada Allah. Allah yang begitu baik,
begitu besar kasih setia. Allah yang berkuasa, Allah yang Immanuel menyertai, Allah yang memelihara kita. Kekhawatiran saudara keluar dari batas kewajarannya saat membelenggu kita dalam penjara kekhawatiran. Menjadi perasaan yang resah, gelisah sepanjang hari. Itu yang dikatakan terus menerus. Membuat kita tidak dapat tidur dengan nyenyak lagi. Membuat kita depresi dalam kehidupan ini. Dan ironisnya, berapa banyak orang-orang yang menyatakan dirinya anak-anak Allah, orang-orang yang disebut sebagai orang percaya, orang beriman, termasuk di dalamnya stres dan depresi. Nah, itu biasanya makanan orang datang kepada pendeta. Ujung-ujungnya ada depresi dalam hidup. Sekalipun mereka bertuhan, mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu memelihara. Sekalipun mereka berdoa seperti PA kita kemarin, Zakaria, memohon kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu mampu menolongnya. Ataupun sekalipun mereka menyatakan percaya kepada Tuhan mampu menolong, tetapi mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu mau menolong dirinya. Itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Kita tidak perlu merasa takut dan khawatir karena Bapa Surgawi mengetahui apa yang kau perlukan. Kita ini adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Ayat 26 dan 32. Yang Allah yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya bersedia dan sanggup memenuhi kebutuhan kita ini. Dan yang sanggup untuk memelihara kita. Dan yang sanggup untuk menyertai kita. Jadi jika kita memandang bukan hanya kepada persoalan dan diri kita sendiri yang menyebabkan kekhawatiran berlebihan, tetapi dengan kacamata Allah yang penuh dengan kuasa, baik, kasih dan pemeliharaannya itu, dan kita mempercayainya, maka Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, itu kata yang harus kita garis bawahi. Karena matanya tidak lagi. Persoalan membuat orang matanya jauh tersingkir dari Allah. Dan kalau mata kita tertuju kepada Allah, kita tidak akan merasa sangat khawatir. Ada khawatir, tetapi tidak akan menjadi meriniti. Itulah batas kekhawatiran, yaitu dalam ketakutan dan kecemasan yang membuat kalut pikiran kita ini, yang hanya membuat kita berfokus kepada persoalan dan kelemahan diri kita sendiri. Berfokus hanya kepada diri sendiri. Atau dengan kata lain, hanya mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya Allah lah yang memegang kendali. Kalau saudara hanya tahu bahwa sayalah satu-satunya yang mengendalikan persoalan, saudara akan masuk dalam meriniti. Bahwa Allah memegang kendali dan tidak pernah gagal. Sehingga saudara, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita juga tidak kehilangan akal sehat kita. Kita tidak dikuasai dan terpenjara dalam ketakutan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dalam bacaan kita yang kedua. Jangan hendaknya kamu meriniti.
memiliki kekhawatiran yang melampaui batas tentang apapun juga. Tentang Omikron, tentang pandemi, tentang hari esok, tentang apa yang kita makan, apapun dalam kehidupan, apapun juga. Jangan kamu khawatir, meneliti dalam hal apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu itu yang membuat kita ini takut khawatir. Dalam doa, permohonan itu artinya mata kita tertuju kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita ini. Dan dengan ucapan syukur oleh karena kita tahu bahwa Allah akan bekerja dan bertindak dalam kehidupan kita. Jadi iman percaya kita kepada Tuhan yang membuat kita ini berserah dan mengandalkan Tuhan, itulah yang akan meredam memeriniti dalam kehidupan. Tetap berharap dengan keyakinan di dalam doa kepada Tuhan. Saat kita khawatir, kita tidak putus berharap kepada Tuhan. Itu orang yang berdoa. Bahwa Tuhan Maha Kuasa akan menopang kita. Sekali lagi saudara, kekhawatiran keluar dari batas yang wajar apabila menggeser fokus pandangan kita kepada Allah. Itu sebabnya Allah meminta, Yesus berkata, cari lebih dahulu kerajaan surga. Nah, cari lebih dahulu kerajaan surga dalam segala hal. Dan apabila Allah itu ada di tempat yang terbesar di hati kita, bila Allah itu menjadi yang utama dalam hidup kita ini, maka kita akan memiliki pengharapan yang pasti. Dan lenyaplah memeriniti itu. Percayalah kepada Allah sepenuh hati, maka Allah tidak akan pernah berdiam diri. Jadi saudara, hanya ada dua opsi. Kendalikan dan serahkan kecemasan dan ketakutan kita itu dalam iman dan percaya kepada Tuhan, sebelum kecemasan dan ketakutan itu menjadi penjara yang akan membelenggu kehidupan kita. Mari kita camkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu. Itu berarti seluruh kecemasanmu, seluruh keresahanmu, seluruh keprihatinanmu, sekali dan untuk selama-lamanya kepada Dia, yaitu Yesus Tuhan kita. Sebab Dia memelihara kamu dengan penuh kasih sayang dan menjaga kamu dengan penuh perhatian. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Amin.